Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang kemalangan orang benar banyak. Dalam Mazmur pasal 30 ayat 20 sampai ayat 22 disebut begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Begini saudara, kita hidup di dunia yang berdosa. Di dunia ini tinggal orang benar, tinggal juga orang fasik. Ya, dunia yang berdosa. Kita bergaul di dunia ini dengan segala macam orang benar maupun orang tidak benar. Ya, dan kita sendiri sebetulnya tidak bersih dari kesalahan, tidak bersih dari dosa, gitu ya. Ada saja dosa yang kita lakukan. Jadi wajar kalau orang benar pun mengalami apa yang terjadi di dunia ini, tidak dikecualikan. Di dunia ini ada banyak bencana, ada banyak malapetaka, ada banyak persoalan, pencobaan, ya. Semua orang mengalaminya, termasuk juga orang-orang benar. Ya, kemarin harga BBM naik, kan semua orang ikut mengalami harga BBM naik, dan seterusnya. Saudara, lalu kita pikir, kalau kita apa bedanya jadi orang benar? Apa untungnya jadi orang benar dibandingkan dengan orang fasik? Banyak, saudara. Karena meskipun kemalangan yang menimpa itu sama, ada perbedaan yang besar dalam menghadapi kemalangan itu. Orang benar menghadapi kemalangannya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-20 tadi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, jadi berapapun jumlah kemalangan yang kita terima, atau betapa besar pun kemalangan yang menimpa kita, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pada waktunya melepaskan kita dari kemalangan tersebut. Daud bersaksi, Daud orang benar, dia bersaksi tentang kemalangan yang menjerumuskan dia dalam lembah kekelaman, atau dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan lembah bayang-bayang maut. Ini kan menggambarkan kemalangan yang menimpa Daud itu sangat besar. Tapi dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya saudara, dalam kemalangan, dalam penderitaan, dalam lembah bayang-bayang maut, orang benar bersama dengan Tuhan, dan karena itu tidak takut. Sebaliknya, orang fasik, orang berdosa, menghadapi kemalangannya sendirian, tidak ada Tuhan yang menolong dia. Mungkin iblis malah yang menolong dia. Hasilnya adalah kehancuran. Dalam Mazmur pasal 34 tadi ayat yang ke-22 dikatakan kemalangan akan mematikan orang fasik. Jadi saudara, kemalangannya sama, tapi akibat kemalangannya itu sangat berbeda. Pada orang benar, kemalangan membuat dia menjadi lebih baik, sebab dia mengalami dan makin mengenal Tuhan yang menyertai dia. Sebaliknya, pada orang fasik, kemalangan yang sama berakibat pada kematian. Nah, saudara, jadi kita tidak bisa menyingkirkan kemalangan, tapi kita bisa menentukan bagaimana akibat suatu kemalangan terhadap kita. Caranya bagaimana? Ya, penentuan kita adalah cuma dua. Kita mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik. Kalau kita jadi orang benar, maka kita menentukan kemalangan itu berubah menjadi berkat. Tapi kalau kita menentukan bahwa kita adalah orang fasik, memilih jalan orang fasik, maka kita sendiri menentukan kemalangan itu mematikan. Bagaimana menjadi orang benar? Sederhana saja. 1. Percayalah pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita dari semua dosa masa lalu kita.
Lalu buktikan percaya ini dengan apa? Taat pada semua ajaran Tuhan Yesus. Percaya dan taat pada Tuhan Yesus, itulah orang benar. Percaya dan taat pada Tuhan Yesus disertai Tuhan, maka kemalangan pun berubah menjadi berkat. Sebab Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Selamat sore. Tuhan memberkati.